Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Juga Ibu Sari Marlina SPD MPD selaku fasilitator saya, kemudian Bapak Budi Saputra SPD GR, juga pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 8 Muara Sudian, Bapak Sadik SPD SD. Yang saya hormati calon guru penggerak SDN 8 Muara Sudian, Bapak Mas Nuri SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SDN 8 Muara Sudian. Ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN 8 Muara Sudian oleh calon guru penggerak Bapak Mas Nuri SPD. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang lebih maju seperti zaman sekarang ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah, acara yang keempat pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak, acara yang terakhir doa atau penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sadik SPD, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 8 Muara Sugian. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua berupa kenikmatan-kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan beberapa pemberian nikmat yang Allah berikan, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor SD 8 Muara Sugian, tiada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam Allah, mudah-mudahan Allah limpah curahkan atas junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, hari ini kita akan sama-sama mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD 8 Muara Sugian, yaitu beliau Bapak Mas Sudi SPD, tentang budaya positif. Untuk itu kami selaku kepala sekolah juga penanggung jawab yang pertama mendukung penuh dan turut berpartisipasi serta motivasi kepada Bapak dan Ibu Guru, terkhusus kepada Bapak Mas Suri yang saat ini sedang mengikuti prosesi menjadi guru penggerak, saat ini masih calon guru penggerak. Mudah-mudahan salah satu dari guru kami yang ada di SD 8 Muara Sugian yang tengah mengikuti kegiatan tersebut, mudah-mudahan yang pertama kita doakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dapat menyelesaikan program-program dari guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, sehingga ke depan akan lulus dan mendapat predikat guru penggerak di Kabupaten Banyuasin. Yang kedua, kami memberikan motivasi kepada seluruh Dewan Guru yang belum mengikuti program calon guru penggerak, selagi masih diberikan kesempatan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, riset, kami mohon untuk bisa mengikutinya atau mendaftarkannya, karena dengan adanya program yang baru oleh pemerintah ini, maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satuan-satuan pendidikan dari jenjang TK PAUD, SD sampai SMA. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini, peluang yang bagus, mari kita ikuti, kita dukung program pemerintah sehingga ke depan pendidikan di negara kita, terkhusus di SD 8 Muara Sugian, akan lebih bermutu, berkualitas, kualitas bagi para pendidik, juga kualitas bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, sekali lagi kami selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Mas Suri, juga kepada Bapak Ibu Guru yang lainnya yang telah semangat dan berpartisipasi aktif agar nantinya menjadi guru-guru yang hebat.
sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak hanya sambutan dari kami karena ada hal yang lebih penting, materi yang lebih penting. Oleh karena itu, sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami sehingga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 8 Muara Sugian. Untuk acara yang keempat, pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak kepada Bapak Masuri SPD, dengan hormat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jangan kita sepaneng Bapak Ibu. Mari kita speaking dahulu. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Bangun Tidur Ku Terus Mandi. Ayo, mari Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk berdiri. Nah, supaya nggak tegang. Baik, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tadi ditambahi Bapak Ibu, membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau pesing. Yuk. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, bau pesing, bantal guling bau pesing. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan pemaparan modul 1, sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak di SDN 8 Muara Sugihan. Baik, kita ulas tentang biografi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu nama asli beliau Raden Mas Suwardi Suryoningrat, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1888. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wafatnya tanggal 26 April 1959 pada usia 70 tahun, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara ini pada usia 40 tahun kalender Jawa, beliau merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau merubah namanya tanpa menggunakan gelar bangsawan karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Oke, lanjut. Next ini. Baik, lanjut. Ini sejarah dulu tentang Ki Hajar Dewantara. Tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta beliau mendirikan Taman Siswa. Tujuan beliau mendirikan sekolah tersebut karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial. Karena waktu itu Bapak Ibu yang bisa sekolah itu hanya anak bangsawan, anak-anak yang dianggap oleh Belanda itu ini nanti bakal jadiin gubernur, ini nanti anak-anak yang bakal dijadiin bupati. Jadi anak-anak itu yang bisa sekolah. Anak-anak petani nggak bisa sekolah, anak-anak orang miskin nggak bisa sekolah. Anak-anak petani bisa sekolah, tapi dengan syarat, nah ini nanti membantu dagang kolonial Belanda. Jadi anak-anak dididik supaya apa? Supaya bisa menghitung, bisa berniaga,
untuk membantu orang-orang Belanda. Next. Lanjut. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di taman siswa adalah ing ngarsa sung tulodo, ing ngadya mangun karsa, dan tuturi handayani. Ini kalimat ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering kita gunakan di sekolah. Itu biasanya tertulis tuturi handayani. Nah, ing ngarsa sung tulodo itu artinya di depan memberikan menjadi contoh di depan. Ing ngarsa sung tulodo di depan akan memberikan contoh. Kemudian ing madya seperti kita, guru itu harus memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya. Kemudian kalau dikembangkan ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat. Ini bisa saja rekan-rekan guru lain, teman sejawat, keluarga kita. Di pendidikan juga harus memberikan semangat, artinya di tengah-tengah. Kemudian tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tuturi handayani, kita sebagai guru juga harus bisa di belakang memberi dorongan. Kalau di lingkup sekolah kita pasti yang memberikan dukungan, dorongan, kita sebagai guru itu kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Guru memberikan dorongan, kepala sekolah juga memberikan dorongan dan dukungan. Karena kita harus berkolaborasi dengan guru lain, dengan wali siswa dan kepala sekolah, seperti itu. Kita harus berkolaborasi. Artinya semua kegiatan kita harus diketahui oleh kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Lanjut. Refleksi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu. Nah, dasar menuntun. Ki Hajar Dewantara ini yang pertama yaitu menuntun. Apa maksudnya Ki Hajar Dewantara kok kita disuruh menuntun? Segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi begini Bapak Ibu, setelah saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, banyak sekali apa yang belum saya ketahui menjadi bisa diketahui. Artinya mengapa kita sering dikatakan anak itu tidak ada yang bodoh, hanya saja berbeda-beda. Hanya saja berbeda-beda, seperti itu Bapak Ibu. Berbeda-beda. Memang benar. Kita mendidik sebagai guru tentunya tahu ya. Tentunya tahu di dalam kelas itu anak kita bermacam-macam. Ada yang pinter, ada yang sukanya olahraga, ada yang cuman sukanya gambar kalau diajak pelajaran. Nah itu. Dan itu kita hanya bisa menuntun dan memfasilitasi. Ya. Ya walaupun secara praktik nyata, secara konkretnya kita harus pelan-pelan, sulit Bapak Ibu ya, kalau kita harus menuruti, oh ini Pak hari ini gambar aja Pak, gambar Pak hari ini kita main aja di luar, kan enggak semuanya. Kita juga pelan-pelan. Lanjut Bu. Pendidikan itu hanya menuntun, lanjut. Kodrat anak, merdeka dan bermain. Nah ini kodrat anaknya. Anak-anak itu masih kodratnya bermain Bapak Ibu ya. Makanya sebenarnya sebelum saya mempelajari modul ini, calon guru penggerak yang satu ini, dulu memang sudah pernah dulu katakan anak-anak itu belajar sambil bermain ya. Mereka yang berarti memiliki kebebasan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Seperti itu. Lanjut. Bermain adalah salah satu kodrat anak, ya tadi pikiran, perasaan, kemampuan, tenaga cipta, rasa dan rasa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, benar. Makanya sekarang apalagi digalakkan permainan-permainan tradisional. Nah, seperti di Banyuasin, alhamdulillah di Banyuasin mempunyai program apa kemarin ya? Si Purba. Sang Purba di Banyuasin menggalakkan Sang Purba, Sanggar Permainan
orang Banyuasin, artinya permainan lokal. Jadi kalau kita di sini misalnya kita di lingkungan Bugis Bapak Ibu, jadi permainannya apa yang tradisional? Congklak ya. Bugis itu congklak ya. Itu yang bunder-bunder, bulat-bulat, congklak kan? Nah itu tradisional Bugis. Itu sangat bagus untuk mengasah pikiran, untuk mengasah kemampuan siswa. Seperti itu. Lanjut tuh. Kemudian berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada anak, bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid, karena sejatinya pendidikan adalah berpusat pada anak. Nah ini sekarang Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin memang saya sendiri, siswa itu harus fokus pada saya. Anak-anak duduk yang rapi. Terus kemudian anak-anak itu tertekan, seperti terkekang, harus nurut sama saya seperti itu memang saya rasakan. Tapi untuk ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan berpihak pada murid, tetapi itu juga ada efek dampaknya Bapak Ibu. Ini ada dampak-dampaknya, kita perlu ya, kita ambil dampak yang positifnya. Lanjut. Anak bukan tabula rasa. Artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masing-masing samar-samar. Jadi anak-anak itu biasanya orang tua kita itu, iki anak iki bakate sok ben koyo iki bakate ning ngene iki. Seperti itu Bapak Ibu. Orang tua kita terdahulu pun sudah punya pemikiran yang sama dengan Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Tujuan pendidikan adalah tadi menuntun, memfasilitasi, membantu anak menebalkan garis samar-samar tadi, benar, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Makanya misalnya anak ini fokusnya di olahraga Bapak Ibu. Kita kan tahu potensi anak ini olahraga, oleh ini cocoknya disekolahkan di olahraga. Orang tua kita seperti itu. Anak ini bakatnya nyanyi, waktu lomba 17-an, oh ini panggil nih, nyanyi nih si Parit, nyanyinya pintar, bisa. Nah, seperti itu kira-kira. Lanjut Bu. Kemudian budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan dan keselarasan. Budi pekerti, watak, karakter adalah kesatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemanusiaan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, pekerti, tenaga. Budi itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Pekerti ada tenaga, akan menghasilkan keseimbangan, keselarasan. Semenjak era globalisasi, banyak anak-anak suka main HP, banyak anak-anak suka terkena dampak negatif dari permain game, dari handphone Bapak Ibu. Jadi mari kita tanamkan sejak dini budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentunya kita memberikan contoh yang baik-baik untuk anak-anak kita. Kemudian membiasakan kegiatan-kegiatan seperti salam, sapa. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah di SDN 8 ini sudah kita lakukan bersama. Kita tinggal menambahi sedikit-sedikit ataupun memberi membiasakannya yang lebih baik lagi. Sebenarnya sudah kita lakukan bersama. Seperti anak bersaliman, ya. Anak itu kalau ketemu bersaliman. Kemudian diberi nasihat supaya apa? Kalau melewati di depan orang tua, anak-anak itu menunduk pada ibu. Lanjut. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru itu seperti petani yang memberi pupuk, menyiram air tanamannya, dan tanaman itu akan berkembang sendirinya ketika kita memberikan pemeliharaan seperti itu. Jadi kita lanjut Bu.
Kalau tidak ada pemeliharaan sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya benih jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Benar. Kadang-kadang anak-anak yang sebenarnya baik karena pengaruh keadaan tidak baik akan menjadi juga tidak baik seperti itu. Lanjut Bu. Next. Lanjut. Nah, ini Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Kita sering mendengar Merdeka Belajar, itu, ya. Lanjut Bu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka kita itu ya bukan hanya terlepas dari perintah ya, tidak terlepas dari perintah. Kadang-kadang kita masih merdeka ya, kita tetap ikuti aturan. Merdeka harus tetap ikut aturan. Lanjut Bu. Nah ini pengembangan profil Pancasila yaitu beriman. Ini sudah sering kita dengarkan kalau kita mengikuti workshop dari sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Ini sedikit saya menambahkan. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, baik, bergotong royong. Ada di situ yang sering kita breaking-kan bersama-sama dengan guru-guru. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Supaya apa? Sering dinyanyikan itu supaya apa sebenarnya Bapak Ibu? Kalau nggak sering kita nyanyikan sama anak-anak di kelas sebagai breaking, kita sendiri lupa seperti itu. Baik, kita berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Baik ya, sama-sama sambil tepuk-tepuk tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi silakan duduk Bapak Ibu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam profil Pancasila itu misalnya nilai beriman dan bertakwa ya, kita beragama ya kan, saling menghormati sesama agama, kemudian mandiri ya, anak itu supaya mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif. Lanjut. Budaya positif kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Hakikatnya kewajibannya dengan seorang pendidik. Dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara taman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat. Artinya begini Bu, Bapak Ibu. Budaya positif harus kita kembangkan di sekolah. Yang kita mengajak siswa membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas yang awalnya peraturan-peraturan itu bersifat mengekang. Misalnya contoh, tidak boleh datang terlambat. Nah, bahasanya kita rubah Bapak Ibu. Bahasanya kita rubah. Datang tepat waktu. Kita rubah menjadikan positif.
Kemudian misalkan lagi dilarang buang sampah, itu kan kurang tepat. Sebenarnya itu ya tepat, ya betul, cuman lebih mengekang. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jagalah kebersihan. Nah, seperti itu, jagalah kebersihan. Atau kalau kata-kata jagalah kebersihan itu masih terasa mengekang, kita lebih pakai bahasa yang lebih baik lagi, yang positif lagi, lebih positif. Kebersihan itu indah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga menerapkan kegiatan segitiga restitusi. Kita dulu ada dua, misalkan penghukum dan pemberi hadiah. Kalau penghukum, Bapak Ibu, atau guru sebagai penghukum itu membuat anak hanya sementara dan jera. Kemudian kalau guru menjadi pemberi hadiah, itu juga akan membuat anak hanya termotivasi dengan hadiahnya saja. Seperti itu. Bagaimana kita baik menggunakan istilahnya metodenya teman, Bapak Ibu, teman. Siswa itu diajak pendekatan, diajak teman. Kemudian kita bersikap sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kemudian jika misalkan begini, kita itu terapkan ketika ada anak melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Saya contohkan si Al Said misalnya. Al Said ini 3 hari berturut-turut tidak masuk sekolah. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Kita tanya dulu Bapak Ibu, kita gali dulu. Apa alasan Said ini tidak masuk sampai 3 kali berturut-turut terlambat? Setelah kita tahu apa masalahnya, baru kita berikan solusi, ataupun kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siswa. Ya, misalkan tadi keyakinan kelas datang tepat waktu, kita ingatkan kembali, dan kita tuntun supaya anak itu mau memperbaiki, mau memperbaiki kesalahan tersebut dan diambil solusi. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, stimulus respon atau dapatkah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada namanya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah menjadi kehendak kita. Artinya kita bersama-sama memandang sesuatu itu dengan berbeda-beda. Seperti itu. Kita tidak, artinya gini, tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian makna disiplin tadi. Makna disiplin, belajar membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Pada budaya positif ini kita juga
menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ya kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita sampaikan juga kepada seluruh warga sekolah bahwasanya kita akan lebih membangun budaya-budaya positif di sekolah kita. Ya mungkin sebenarnya sekolah kita sudah membudayakan budaya positif, ya. Hanya saja kita lebih menumbuhkannya kembali. Mungkin ada yang terlewatkan seperti itu budaya-budaya positif. Baik. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid di sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan pekerjaan, relasinya dengan orang lain. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Dan kalau bukan mulai sekarang, dan kapan lagi? Baik, selain di dalam lingkup keluarga, budaya, dan disiplin positif, mari kita Bapak Ibu bersama-sama kita tumbuhkan di sekolah kita. Itu saja pemaparan saya tentang budaya positif hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Masuri SPD. Mudah-mudahan apa yang Bapak Masuri sampaikan banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu dan dapat kita laksanakan di SD kita agar anak-anak kita lebih baik ke depannya. Dan acara selanjutnya adalah doa atau penutup. Kepada Bapak Poniman SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita saksikan bersama saudara kita telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan dalam pemaparannya Allah memberikan ilmu kepada kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih afdalnya, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikianlah tadi pembaca doa yang disampaikan Bapak Pengimam SPDI. Mungkin dalam saya membawa acara pada hari ini tentang diseminasi budaya positif di SDN 8 Warasugian, terdapat kesalahan baik dari kata dan perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Dan marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak yang kami hormati, juga Bapak Ibu pendidik yang kami banggakan, mendengarkan, memperhatikan paparan materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Masuri SPD. Sedikit ada beberapa hal masukan ataupun kritik untuk perbaikan. Yang pertama, dalam penyampaian paparan tersebut sebisa mungkin dipaparkan tidak terlalu cepat. Artinya si audien atau para pendengar ini biar bisa mendengarkan dengan jelas. Yang kedua, ke depan kalau memang ada paparan-paparan lagi, upayakan penguasaan bahan dan materi juga agak dikuasai sehingga nanti tidak seolah-olah membaca yang ada di layar. Ya, walaupun tidak seluruhnya kita kuasai, tapi 50% gitu, sampai 70% materi paparan yang akan dipaparkan kalau sudah dikuasai, jadi tidak monoton membaca di papan atau di layar proyektor. Itu saja, hebat untuk Pak Masuri, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Masuri selaku pemateri hari ini mengenai budaya baik. Pada kurikulum merdeka ini, alhamdulillah sudah bagus pemaparan materinya. Hanya saja seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, pematangan materi perlu ditingkatkan dalam penyampaiannya. Kalau bisa di luar kepala seperti itu. Ya, itu hanya untuk acuan saja yang ada di video. Setelah itu di luar kepala itu hanya biar mudah, jadi mudah semuanya. Menyampaikannya lebih rileks. Kalau menguasai materi sepenuh 100% tadi sudah 80% hampir dikuasai. Kalau bisa 100% kan artinya benar-benar menguasai materi yang pengukurannya akan lebih maksimal dan optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak SDN 8 Warasugian, Bapak Masuri SPD, yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Kami dari pendidik SDN 8 Warasugian, meskipun dengan waktu yang singkat, padat dan terbatas, tapi kami alhamdulillah mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang Bapak dapatkan dari kabupaten atau dari tutorial guru penggerak. Positifnya tadi ada kata-kata bukan murid untuk guru tapi guru untuk murid. Itu meskipun ada berapa kalimat, tetapi artinya sangat luas dan sangat banyak manfaatnya untuk kami sebagai guru di SDN 8 Warasugian. Demikian nilai positif dari pemaparan yang disampaikan Bapak Masuri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba dibaca. SCN